Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membahas kisi-kisi PAS Matematika semester ganjil kelas 9. Yang pertama adalah tentang bilangan berpangkat dan bentuk akar. Nomor 1, hasil dari 81. Oke. Kita lihat di sini sebentar. 81 berarti caranya 81-nya harus dibuat pangkat 3/4, berarti harus lihat ini, harus dibuat pangkat 4. Nah, dikurang 32-nya harus dibuat pangkat ini 4/5, berarti dibuat pangkat 5. Ini jadi pangkat 5, ini jadi pangkat 4. Berapa pangkat 4 hasilnya 81? 3. Berapa pangkat 5 hasilnya 32? 2. Kalau udah sama tinggal dicoret. Nah, ini coret. Berarti 3 pangkat 3. 3 pangkat 3 berapa? 27 dikurang 2 pangkat 4 berapa? 16. Tinggal dikurang. 27 dikurang 16 berapa? 11. Ini hasilnya. Jelas ya. Nomor berikutnya. Oke, hasil dari. Nah, kalau ini dikalikan, berarti tinggal kamu kalikan. 2-nya dikali 5, akar 3-nya dikali akar 8. Berarti 2 kali 5 berapa? 10. Akar 3 dikali 8, 24. Nah, akar 24 masih bisa disederhanakan? Masih bisa, berarti sama dengan ini 10. Akar 24-nya harus diubah. Berapa? 4 kali 6. Akar 4 berapa? 2, berarti 10 kali. Akar 4 itu 2, akar 6. Jadinya berapa? 20 akar 6. Oke, lanjut. Hasil dari, nah ini, kalau penjumlahan bagaimana? Ini harus diubah biar sama akarnya. Berarti 5, akar 18 itu berapa? 9 kali 2, berarti semuanya kali 2. Ditambah 2, 50 itu berapa kali 2? 25. Dikurang 3, 32 itu berapa kali 2? 16. Oke, berarti sama dengan 5 kali akar 9, 3 akar 2, ditambah 2 kali akar 25, 5 akar 2, dikurang 3 kali akar 16, 4 akar 2. Berarti sama dengan, ini dikaliin berapa? 15 akar 2. Ditambah 2 kali 5, 10 akar 2, dikurang 3 kali 4, 12 akar 2. Berarti, nah ini udah sama kan? Tinggal koefisiennya dihitung. 15 ditambah 10 berapa? 25. 25 dikurang 12 berapa? 13 akar 2. Oke, lanjut. Nah, sekarang yang ini. Hasil dari akar 27 ditambah akar 48. Akar 27 ditambah akar 48. Nah, sama dengan P akar Q. Yang ditanya P kali Q, berarti harus cari P-nya berapa, Q-nya berapa. Hitung dulu ini sama kayak tadi. Berarti akar 27 itu berapa? 9 kali 3. Plus, berarti harus kali 3. 48 itu berapa kali 3? 16 kali 3. Sama dengan P akar Q. Nah, 9 itu berapa? 3. 3 akar 3 plus 16 itu 4. Akar 3 sama dengan P akar Q. Berarti 3 tambah 4 berapa? 12. Bukan 12 ya. Maaf. Bukan dikali ini. Sebentar. 3 ditambah 4, 7. Akar 3 sama dengan P akar Q. Artinya P-nya itu 7, Q-nya itu 3. Berarti P kali Q itu sama dengan 7 dikali 3. 7 kali 3 berapa? 21. Jelas ya?
Lanjut, bentuk sederhana dari 30 per akar 18. Akar 18 bisa nah, ini berarti harus dikali dengan akar yang sama kan ya? Berarti dikali dengan akar 18. Jadinya 30 akar 18 per 18 ke 18, 18. Berarti ini bisa diubah. Sederhanain dulu, bisa dibagi nggak nih 30 sama 18? Bisa. Masing-masing bagi berapa? 6. 30 bagi 6, 5. 18 dibagi 6, 3. Berarti 5 akar 18 bisa disederhanakan. Berapa? 9 kali 2 per 3. Berarti sama dengan 5 kali. Akar 9 berapa? 3. Akar 2 per 3. Ini 3-nya bisa dicoret. Nah, jadi hasilnya adalah 5 akar 2. Ini ke sini ya. Hasilnya adalah 5 akar 2. Gampang ya. Lanjut. Bentuk sederhana dari. Nah, sekarang kalau yang ini 12 per akar 10 dikurang akar 6. Berarti harus dikalikan dengan sekawannya. Akar 10, kalau ini min berarti apa? Plus akar 6 per akar 10 plus akar 6. Ini dikurungin dulu. Nah, biar gampang. Yang dihitung yang mana dulu? Yang bawah dulu. Berarti ini biarkan saja. Akar 10 plus akar 6. Nah, depan kali depan. Akar 10 kali akar 10, 10. Min kali plus min. Akar 6 kali akar 6, 6. 10 dikurang 6 berapa? 4. Berarti 12 akar 10 plus akar 6 per 10 kurang 6, 4. Nah, 12 habis gak dibagi 4? Habis. Berapa? 3. Berarti ini tinggal dikalikan ke sini. Nah, jadinya 3 akar 10 plus 3 akar 6. Oke. Nah, sekarang lihat yang ke sini. Keliling sebuah persegi panjang. Tulis dulu K. K-nya udah ketahuan. Berapa? 20 plus 8 akar 5. Terus lebarnya L. Lebar 6 plus akar 5. Oke, ini dikurungin. Ini dikurungin. Sentimeter. Yang ditanya apa? Berapa panjangnya? Berarti kamu harus tahu dulu rumus keliling. Apa rumus keliling? Keliling sama dengan 2 dikali panjang ditambah lebar. Berapa? Kelilingnya 20 plus 8 akar 5. Nah, artinya panjang ditambah lebar. Ini duanya pindah ruas jadi apa? Pembagian kan? Panjang ditambah lebar sama dengan berarti 20 plus 8 akar 5 dibagi 2. Nah, panjangnya yang dicari. Lebarnya udah ada. Berapa lebarnya? 6 plus akar 5. Berarti sama dengan, nah ini bisa nggak dibagi 2? Bisa nih, karena ini penyebelahan berarti yang dibagi 2 kedua-duanya. 20 dibagi 2, 10. 8-nya dibagi 2, 4. Jadinya 10 plus 4 akar 5. Oke, pindah ke sini. Artinya panjang sama dengan, ini pindah ruas. Jadi apa nih? Jadi min ya. Berarti 10 plus 4 akar 5 dikurang berapa tuh? 6 plus akar 5. Artinya P-nya sama dengan 10 dikurang 6. 4 dikurang 1, 3. Berarti plus 3 akar 5. Inilah panjangnya. Jelas ya? Oke, untuk kisi-kisi bilangan berpangkat dan bentuk akar sampai di sini. Nah, sekarang lanjut materi yang kedua, persamaan kuadrat. Yang pertama, himpunan penyelesaian dari. Oke, yang ditanya himpunan penyelesaian. Nah, kalau seperti ini bagaimana? Harus dibuat dulu sama dengan 0. Berarti ini harus pindah ruas. 91 X kuadrat. Ini pindah jadi apa? Min 10 X kuadrat. Min 20. Ini pindah jadi min
11. Jadi plus. Sama dengan 0. Berarti 91 ini kan sama nih. Berarti bisa dikurang. 91 dikurang 10 berapa? 81. X kuadrat min 20 plus 11 berapa? Min 9 sama dengan 0. Ternyata ini adalah tandanya min kuadrat enggak? 81 itu berapa kuadrat? 9 kuadrat. Ini X kuadrat. Min 9 itu berapa kuadrat? 3 kuadrat. Ternyata memenuhi selisih 2 kuadrat. Ingat, ini bisa diselesaikan dengan cara pemfaktoran. Selisih 2 kuadrat langkah-langkahnya apa? Buat 2 kurung. Oke, kita buat 2 kurung. Sama dengan 0, yang satu plus, yang satu min. Terus apa? Tentukan bilangan kuadratnya. Udah ini 9 kuadrat sama 3 kuadrat. Kemudian masukkan ke dalam kurung. Berarti ini 9 X sama 3. 9X ini 3. Nah, artinya 9X plus 3 sama dengan 0 atau 9X min 3 sama dengan 0. Berarti 9X sama dengan plus 3 pindah jadi apa? Min 3 atau 9X sama dengan 3. Oke, berarti X yang pertama sama dengan ini min 3. Nah, 9-nya pindah ruas jadi dibagi kan? Dibagi 9. Berarti X satunya diperoleh min, sederhanain masing-masing bagi 3. 3 bagi 3, 1. 9 bagi 3, 3. Sekarang X yang keduanya. Nah, ini 3 per 9. Berarti X yang kedua adalah 1/3. Nah, ini dia akar-akarnya. Berarti kalau yang ditanya himpunan penyelesaian tinggal dikasih kurung kurawal. Kurung kurawal yang negatif dulu. Min 1/3, 1/3. Nah, lanjut. Akar-akar dari persamaan. Nah, ini kalau seperti ini bagaimana caranya? Ini berarti difaktorkan dengan tentukan ABCD-nya. A-nya berapa? A-nya 1. B-nya 7. C-nya 12. Oke, tentukan faktor dari C. Berarti 12. 12 itu yang hasilnya 12 dikali sama dijumlah hasilnya 7. Nah, perkalian berapa aja? 1 kali 12. 2 kali 6. 3 kali 4. Oke. Yang dijumlah hasilnya 7. Mana yang mungkin? 3 ditambah 4. Berarti ini 3 dikali 4. Udah, kalau sudah tinggal difaktorkan. Oke, buat 2 kurung. Nah, ini sama-sama plus kan tandanya. Berarti ini plus sama dengan 0. X-nya dimasukkan. Angkanya 3 sama 4. Nah, artinya X plus 3 sama dengan 0 atau X plus 4 sama dengan 0. Berarti X sama dengan plus 3 pindah ruas jadi min 3 atau X plus 4 pindah ruas jadi min 4. Berarti akar-akarnya adalah min 3 dan min 4. Lanjut. Himpunan penyelesaian dari X kuadrat plus 2X sama dengan 8. Nah, ini kalau yang ditanya seperti ini harus dibuat sama dengan 0. Jadinya X kuadrat plus 2X min 8 pindah ruas ya sama dengan 0. Oke, langkah-langkahnya sama kayak tadi. Tentukan ABC. A-nya 1, B-nya 2, C-nya min 8. Oke, tentukan faktornya dikali hasilnya min 8, dijumlah hasilnya 2. Perkalian 8, 1 kali 8, 2 kali 4. Oke, mana yang dikalikan hasilnya 8 dijumlah hasilnya 2. Nah, berarti ini yang 1 plus, yang 1 min. Nah, biar hasilnya 2 berarti 4-nya plus, 2-nya min. Jadinya ini min 2 kali 4 itu min 8. Ini min 2 ditambah 4 itu 2. Berarti buat 2 kurung. Ini langkahnya. Yang satunya tandanya plus, yang satunya tandanya min. Masukkan X-nya. Berapa bilangannya? Plus 4 sama min 2 sama dengan 0. Berarti X plus 4 sama dengan 0 atau X min 2 sama dengan 0. Maka ketemu X-nya. Plus 4 pindah ruas jadi min 4. Atau X min 2 pindah ruas jadi 2. Kalau yang ditanya himpunan penyelesaian berarti pakai kurung kurawal. Yang ditulis yang mana? Negatif dulu. Berarti min 4,
2. Oke, ini hasilnya. Lanjut. Tentukan akar-akar persamaan dari ini. Nah, kalau ini berarti tetap harus dibuat sama dengan 0. Berarti 3x kuadrat. Ini pindah ruas ya dapat nih. Nah, plus 16x. Pindah ruas jadi min 10x. Min 45 sama dengan 0. Nah, ini yang bisa dijumlah. 16 dikurang 10 berapa? 6. Berarti 3x kuadrat plus 6x min 45 sama dengan 0. Oke, langkah-langkahnya pakai rumus ABC ya. Tentukan ABC-nya. A-nya berapa? A-nya 3. A-nya 3, B-nya itu 6, C-nya itu min 45. Oke, langkah berikutnya tentukan diskriminan. Apa sih rumusnya diskriminan? Nah, ini dia rumusnya. Berarti D sama dengan B kuadrat 6 kuadrat min 4 dikali A-nya berapa? A-nya itu 3, C-nya itu min 45. Nah, berarti 6 kuadrat berapa? 36. Ini min kali min plus 4 kali 3, 12. 12 dikali 45. Coret-coretan dulu. 12 dikali 45. Berapa nih? 10, 5 tambah 1, 6, 8, 4. 0, berapa? Ditambah 14, 5. Jadinya 5, 40. Nah, ini dijumlahin jadinya 5, 7, 6. Ini D-nya. Oke, hitung dengan rumus ABC. Nah, ini rumusnya nih. X yang pertamanya, sebentar ini saya hapus dulu ya, biar kelihatan. Nah, oke. Yang ini saya tulis lagi, tulis ulang. Sebentar. Nah, yang ini jadinya 3x kuadrat. Tadi berapa ini? Plus 10. 16 kurang 10 itu 6. Min 45 sama dengan 0. Nah, berarti akar D. Berarti ini akar dari diameter itu berarti akar dari 576 berapa? 24. Oke, berarti ini min B. B-nya berapa? B-nya 6. Plus minus akar 576 itu 24. Sehingga X1-nya min 6 ditambah 24 per 2 kali A. A-nya 3. Berarti 2 kali 3, 6. Ini min 6 min 24 per 6. Sehingga, X1-nya sama dengan min 6 plus 24 berapa? 18 per 6 atau X yang keduanya sama dengan min 6 min 24 berapa? Min 30 per 6. Sehingga X1-nya adalah 18 bagi 6 itu 3 atau X2-nya min 30 bagi 6 min 5. Yang ditanya akar-akarnya berarti ini jawabannya. Oke, jelas ya? Lanjut. Nah, diketahui 2 dan min 5 adalah akar-akar dari persamaan. Nah, ini yang ditanya nilai B dan C-nya. Berarti kita harus bikin apa? Persamaannya dulu. Nah, menyusun persamaan kuadrat kan rumusnya ini. X kuadrat min jumlah dikali X plus hasil kali sama dengan 0. Nah, jumlah itu apa sih? Nah, ini jumlah. Jumlah X1 ditambah X2. Berarti min B per A. Nah, tentukan ini jumlah. Jumlah itu berarti X1-nya. 2 ini adalah X1. Min 5 ini adalah X2. Berarti 2 ditambah min 5 berapa nih? 2 ditambah min 5 min 3. Ini jumlahnya. Terus kalau hasil kali X1 kali X2 berarti 2 dikali min 5 berapa? Min 10. Berarti masukkan ke rumus X kuadrat min jumlah dikali X plus hasil kali sama dengan 0. Berarti X kuadrat min jumlahnya mana jumlah? Ini jumlah.
min 3, tulis lagi min 3 kali X. Plus hasil kali mana? Ini hasil kali. Min 10 sama dengan 0, berarti X kuadrat. Ini min kali min jadi apa? Plus 3X plus dikali min jadinya min. Bentar. Ini jadi min 10 sama dengan 0. Berarti A-nya berapa? A-nya 1. B-nya 3. C-nya min 10. Yang ditanya B dan C. Ya ini jawabannya. 3 dan min 10. Jelas ya? Lanjut. Persamaan kuadrat yang akar-akar persamaannya berarti ini X1-nya. Ini X2-nya. Yang ditanya persamaan kuadratnya, kan ini rumusnya. Berarti kita harus cari dulu jumlah X1 tambah X2. X1-nya 2 ditambah X2-nya min 3. 2 ditambah plus dikali min. 2 dikurang 3, min 1. Oke, itu jumlahnya. Hasil kalinya sekarang. Berarti 2 dikali min 3. Berapa? Min 6. Berarti rumusnya tulis X kuadrat min jumlah dikali X plus hasil kali sama dengan 0. X kuadrat min, mana jumlah? Ini jumlah. Min 1 X plus hasil kalinya min 6 sama dengan 0. Ini min dikali min jadi plus, ini plus dikali min jadi min. Berarti X kuadrat plus, kalau 1 perlu ditulis nggak usah, berarti ini langsung plus X, ini min 6 sama dengan 0. Nah ini persamaannya. Jelas ya? Lanjut. Alfa dan beta merupakan akar-akar dari persamaan. Nah ini persamaannya. Maka nilai dari 1 per alfa plus 1 per beta. Oke, 1 per alfa plus 1 per beta itu rumusnya alfa tambah beta dibagi alfa kali beta. Berarti harus cari dulu alfa tambah beta. Alfa tambah beta apa sih rumusnya? Ini. Min B per A. Tentuin dulu ABC-nya. A-nya 1, B-nya min 4, C-nya min 12. Oke, berarti ini X1 sama dengan alfa, X2 itu sama dengan beta. Sama dengan min, B-nya mana? Min 4, tulis lagi min 4 per A-nya 1. Min kali min plus, berarti ini 4. Sekarang yang hasil kali, berarti ini alfa kali beta. C-nya mana? Min 12. A-nya 1, berarti min 12. Nah, yang ditanya adalah 1 per alfa ditambah 1 per beta. Oke, itu sama dengan alfa tambah beta per alfa kali beta. Alfa tambah betanya udah ketemu, udah nih 4. Per alfa kali betanya min 12. Oke, disederhanakan bisa plus dibagi min, min 4 dibagi 4, 1, 12 dibagi 4, 3. Jadi hasilnya adalah min 1 per 3. Oke ya. Sekarang fungsi kuadrat. Oke, fungsi kuadrat dapat dinyatakan dalam bentuk fx sama dengan ax kuadrat plus bx plus c. Berarti ini harus dibuat bentuknya ini dulu. Yang ditanya berapa B dan C-nya. Oke, berarti f dalam kurung x sama dengan 4 dikali x min 3 kuadrat plus 7. Nah, ini dihitung dulu. Berarti f dalam kurung x, 4-nya tetap. Nah, ini diproses dulu. Kalau dikuadratkan, artinya perkalian berulang kan? X min 3 dikali X min 3. Plus 7. 4-nya biarkan dulu. Plus 7-nya dibiarkan dulu. Yang diproses yang di dalam kurung ini. Kaliin. X kali X kuadrat. X dikali min 3, min 3x, min 3 dikali x, min 3x, min 3 kali min 3, min kali min, plus 3 kali 3, 9. Nah, ini bisa dijumlah, bisa. Sehingga diperoleh f dalam kurung x-nya 4 dikali x kuadrat. Ini min 3 berapa? Min 6x.
plus 9 plus 7. Baru dikalikan dengan 4. Nah, ini masing-masing dikalikan dengan 4. Nah, berarti F dalam kurung X. 4 kali X kuadrat, 4X kuadrat. 4 kali min 6, min 24X. 4 kali 9, 36 plus 36 plus 7. Nah, ini bisa dijumlah? Bisa. Sehingga F dalam kurung X sama dengan 4X kuadrat min 24X. 36 tambah 7 berapa? 43. Plus 43. Maka A-nya itu 4, B-nya min 24, C-nya 43. Yang ditanya apa? B dan C. Berarti ini B-nya, ini C-nya. Jelas ya? Oke. Kita lanjut. Sebentar. Oke, lanjut. Nah, salah satu titik potong dari grafik fungsi kuadrat ini. Yang motong sumbu X. Nah, kalau motong sumbu X, berarti cari apa? Membuat nol fungsinya dulu. Tentukan ABCD-nya dulu. A-nya berapa tuh? A-nya 1, B-nya min 1, C-nya min 12. Oke, kalau sudah tentukan faktor dari C. Jika dikali hasilnya C min 12, dijumlah hasilnya B, B-nya min 1. Perkalian 12 itu apa? 1 kali 12, 2 kali 6, 3 kali 4. Mana yang dijumlah hasilnya min 1 yang memungkinkan ini? Min 4 sama 3. Berarti 3 dikali min 4 itu min 12. 3 dikurang 4 itu min 1. Oke, kalau sudah faktorkan. Ini kita faktorkan. Jadinya buat 2 kurung. Oke. Sama dengan 0. Ini apa namanya? Angkanya X plus 3, X min 4. Berarti X plus 3 sama dengan 0. Atau X min 4 sama dengan 0. Sehingga diperoleh X-nya. X sama dengan plus 3 pindah jadi min 3. Atau min 4 pindah jadi 4. Yang ditanya apa? Salah satu titik. Berarti jawabannya kalau nggak X sama dengan min 3 atau ini. Salah satunya dari ini. Gitu ya. Oke, lanjut. Sumbu simetri dari grafik fungsi. Oke, sumbu simetri itu apa sih rumusnya? Ini rumusnya. Min B per 2A. Berarti tentukan dulu apa dulu? A-nya berapa? A-nya adalah 1, B-nya adalah min 8, C-nya adalah min 20. Berarti sumbu simetrinya min B per 2A. Min B-nya mana? Min 8. Per 2 A-nya berapa? 1. Berarti min kali min plus. Nah, coret aja 8 bagi 2, 4. Ini dia sumbu simetrinya. Lanjut. Nilai minimum fungsi. Oke, nilai minimum fungsi itu apa sih? Ini rumusnya. Y sama dengan min D per 4A. Berarti harus cari dulu berapa D-nya. D itu apa rumusnya? B kuadrat min 4AC. Berarti harus tentuin ABC-nya dulu. Nah, ini kan masih bentuknya ini perkalian. Berarti harus kaliin dulu. F dalam kurung X sama dengan, nah, 4 min. Ini X min 4 dikali X plus 2. Kaliin. X kali X. Nih, X kali X kuadrat. X dikali plus 2 plus 2X. Min 4 kali X, min 4X. Min 4 kali 2, min 8. Sehingga diperoleh F dalam kurung X-nya. X kuadrat, ini 2 dikurang 4, min 2X, min 8. Berarti A-nya 1, B-nya min 2, C-nya min 8. Sehingga D-nya diperoleh B kuadrat min 4AC. Berarti B-nya mana? B-nya min 2. Min 2 dikuadratkan. Min 4 kali A-nya 1, C-nya min 8. Oke. Min 2 kuadrat. Min 2 kali min 2, 4. Ini min kali min plus. 4 kali 8, 32. Berarti 4 tambah 3, 2.
36. Sehingga nilai minimum berarti Y sama dengan min D per 4A. Min D-nya mana? Ini D-nya. Nah, min 36 per 4 A-nya 1. Min dibagi plus min, 36 dibagi 4, 9. Ini jawabannya. Nilai minimum fungsinya. Oke, lanjut. Koordinat titik balik minimum. Oke, koordinat titik balik minimum itu apa sih rumusnya ini? X simetris sama Y ekstrim. Berarti cari min B per 2A-nya sama cari min D per 4A. Oke, kita cari. Tentuin ABC-nya dulu. Berapa A-nya? A-nya adalah 1, B-nya adalah 6, C-nya adalah 8. Berarti XS-nya adalah min B per 2A. Berarti min B-nya 6 per 2, A-nya adalah 1. Min dibagi plus min, 6 dibagi 2, 3. Oke, ini XS-nya. Berarti ini jawabannya min 3, cari yang Y ekstrimnya. Oke, Y ekstrim itu min D per 4A. Berarti cari dulu apa? D-nya kayak tadi. B kuadrat min 4AC. B-nya berapa? B-nya 6. 6 kuadrat min 4 kali A-nya 1, C-nya 8. Berarti 6 kuadrat berapa tuh? 36. Min dikali plus min. 4 kali 8, 32. 36 dikurang 32 berapa? 4. Berarti ini D-nya. Oke. Masukkan ke sini min. D-nya 4 per 4 kali 1. Min dibagi plus min. 4 bagi 4, 1. Berarti ini min 1. Inilah koordinat titik balik minimumnya. Jelas ya? Lanjut. Masuk ke materi transformasi. Yang pertama, titik P, X, Y ditranslasikan sejauh. Yang ditanya nilai X sama Y. Berarti kamu harus tahu apa? Titik asalnya dulu. Karena belum ketahuan titik asalnya. Oke, titik asal. Apa rumusnya? Ini dia. Titik asal itu berarti karena titiknya P. Berarti P sama dengan X aksen dikurang A, Y aksen dikurang B. Mana sih X aksennya? Ini X aksennya. Bayangannya. Ini Y aksennya. Ini A, ini B-nya. Berarti titik P-nya itu adalah X aksen mana? 6 dikurang A-nya mana? 8, Y aksennya mana? 2 dikurang B-nya min 7. Sehingga titik P-nya adalah 6 dikurang 8 itu min 2, ini jadi apa? Plus 2 tambah 7, 9. Nah, yang ditanyakan nilai X tambah Y, artinya ini X-nya, ini Y-nya. Berarti X ditambah Y adalah mana X-nya? Min 2 ditambah Y-nya adalah 9. Min 2 ditambah 9 berapa? 7. Ini jawabannya. Jelas ya? Lanjut. Komponen translasi. Oke, berarti kalau komponen translasi itu apa rumusnya? Ini rumusnya. X aksen dikurang X, Y aksen dikurang Y. Mana X aksennya? Ini yang X aksen. Ini Y aksen. Ini X, ini Y. Berarti X aksen min 1 dikurang. X-nya mana? 6. Y aksen 5 dikurang 3. Sehingga translasinya diperoleh min 1 min 6 berapa? Min 7. 5 dikurang 3, 2. Nah, ini dia komponen translasinya. Jelas ya? Lanjut. Nah, titik P. Aksen, berarti ini bayangannya. Min 20,30 adalah bayangan dari titik P oleh dilatasi. Oke, berarti kalau dilatasi kan rumusnya ini. Titik X, Y didilatasikan berarti bayangannya adalah X dikali K, Y dikali K. Sedangkan ini bayangannya udah ketahuan, berarti kebalikannya, berarti bukan dikali tapi dibagi. Koordinat titik P-nya berarti min 20-nya bukan dikali tapi dibagi. Dibagi min 5 per 2, 30-nya dibagi min 5 per
2. Ingat, kalau dibagi sama pecahan harus dibalik. Maka koordinat titik P-nya, ini bukan sama dengan ya. Koordinat titik P-nya berarti min 20, bukan dibagi dikali. Dengan cara dibalik. Dikali min, ini 5/2, 30 dikali min, ini dibalik, 52 jadi 2/5. Saya hapus dulu sebentar, sorry. Nah ini, maaf ya, belum dibalik ini. Min 5/2 jadinya 2/5. Nah, ini juga sama. Nah, sehingga titik P-nya ini min 20 ya. 20. Min dikali min jadinya plus. 20 dibagi 5 berapa? 4. 4 kali 2, 8. Plus dikali min 30 dibagi 5, 6. 6 kali min 2, berapa? 12. Nah, ini dia koordinat titik P-nya 8, min 12. Lanjut. Bayangan titik A. 5,6, tulis dulu awalnya min 5,6. Direfleksikan, ingat rumus refleksi itu apa? Nah ini dia, ini berarti H-nya, maka bayangannya jadi apa? Bayangan A-nya, oke saya tulis di sampingnya aja, saya hapus ya. Oke, sebentar. Ini berarti bayangan A-nya adalah X-nya berubah jadi 2H. Berarti 2 dikali H-nya adalah min 4. Min X. Min, ini X-nya min 5. Min 5, Y-nya tetap 6. Hati-hati nih. Ini jadi apa nih? Jadi plus. Berarti 2 dikali min 4, kaliin dulu berapa? Min 8. Min 8 ditambah 5 berapa? Min 8 ditambah 5, min 3,6. Kemudian dilanjut lagi oleh rotasi. Nah, dengan besar putaran 270 searah jarum jam. Oke, kalau searah jarum jam berarti 270-nya negatif kan? Ini dia rotasi. Mana? Nah, rotasi. Ditranslasi dulu ya. Oke, ditranslasi dulu ini. Min 4,2 berarti bayangan yang keduanya adalah min 3-nya ditambah min 2. Ini kan. X-nya ditambah A, Y-nya ditambah B. Ini A-nya, ini B-nya. Berarti 6-nya ditambah mana nih? 4. Nah, sehingga diperoleh bayangan yang kedua adalah min 3. Ini jadi apa? Min 3 min 2. Min 5,6 tambah 4, 10. Nah, kemudian baru dirotasikan sejauh 274. Bayangan terakhir nih. Bayangan terakhirnya berarti kalau searah jarum jam berarti dia negatif. Apa? Ditukar depan jadi lawan. Tukar dulu. Berarti 10-nya ini, min 5-nya di sini. Depan jadi lawan. Depannya ini positif. Lawannya apa? Negatif. Berarti bayangan terakhirnya adalah min 10,5. Oke. Sampai di sini. Semoga kalian bisa mengerjakan dengan baik. Selamat belajar. Semangat selalu. Dan semoga memperoleh nilai yang memuaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.